Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang kelanjutan dari geometri analitik datar, yaitu melanjutkan materi di video sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung di suatu titik pada lingkaran ya. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Persamaan garis singgung di suatu titik pada lingkaran. Kita lihat gambar di bawah ini ya. Jadi ada dua gambar sebetulnya. Kita gambar yang pertama, kita lihat di sini ada sebuah lingkaran dengan pusat di 0,0. Ya, jari-jari R, atau kita tulis sebagai persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian di suatu titik pada lingkaran, katakanlah di titik P1, dengan koordinatnya adalah X1, Y1, ini merupakan satu titik singgung, satu titik singgung garis G, katakanlah begitu ya, titik singgung garis G dengan satu titik lain sembarang di P, yaitu X, Y. Nah, yang dikatakan dengan persamaan garis singgung suatu titik pada lingkaran ini adalah garis yang menyinggung lingkaran di satu titik. Nah, garis G ini ya, jadi garis G ini merupakan garis singgung lingkaran di satu titik P, 1, X1, Y1. Nah, tujuan kita adalah mencari persamaan garis singgung G ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan dengan pendekatan vektor ya. Pendekatannya vektor untuk mencari persamaan garis G ini, persamaan garis singgungnya. Kita lihat di sini ada vektor OP1 dan juga ada vektor P1P atau P1. Nah, di mana garis singgung antara P1 dengan P1O atau OP1 ini adalah tegak lurus. Jadi kalau saya tulis vektor OP1 ya, OP1 itu tegak lurus dengan vektor P1P. Ya, tegak lurus. Nah, di dalam vektor berlaku dot produk antara OP1 dot produk dengan P1P ini sama dengan 0 karena dia adalah tegak lurus. Komponen OP1 adalah X1, Y1. Dot produk dengan X P1P berarti X kurang X1, Y kurang Y1 sama dengan 0 ya. Ini dibuat dalam bentuk basis seperti ini ya. Atau kalau vektor bisa ditulis sebagai X1I tambah Y1J seperti itu kan. Ya, lalu kita berdasarkan aturan dot product berarti X1 kali X ditambah Y1 kali ini ya. Jadi X1 dikali X kurang X1 tambah Y1 dikali Y kurang Y1 sama dengan 0. Kita dapatkan X1X dikurangi X1 kuadrat ditambah Y1Y dikurang Y1 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita pisahkan X1X ini tambah Y1Y, ini bisa dibuat ke sini, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nah, dari sini kita lihat ya, lihat dari titik P, karena titik P itu X1, Y1 ini terletak pada lingkaran. Ya, dia terletak pada lingkaran titik P1. Ya, maka X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ini sama saja dengan R. Jadi kita bisa tulis X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi persamaan garis ini kita bisa tulis sebagai
X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, kita sudah dapat persamaan garis singgungnya ya. Kemudian di sini kita lihat kita bisa mencari juga yang namanya garis normal ya terhadap garis G. Jadi, nah ini jari-jari ini atau OP1 ini bisa dikatakan dia sebagai garis normal, garis yang tegak lurus dengan garis singgung G ya, garis yang tegak lurus terhadap G. Nah, kita juga bisa mencari persamaan garis normal ini ya. Jadi saya tulis saja OP1 ini itu bisa dikatakan garis normal ya terhadap G karena dia tegak lurus terhadap G itu. Nah, bagaimana untuk mencari persamaan garis normal ya? Bisa secara umum saja mencari gradien atau bisa juga mencari rumusnya ya. Jadi kalau misalkan koefisien arahnya saja ya, kita bisa melihat dari koefisien arah atau gradien delta Y per delta X sama dengan Y1 per X1 ya. Y delta Y berarti Y kurangi Y1 bagi X kurang X1 sama dengan Y1 per X1. Ini diambil koefisien arahnya, berarti X1 kali Y kurang Y1 sama dengan Y1 kali X kurang X1. Nah, kita tinggal memprosesnya. X1 Y1 sama dengan Y1X kurang Y1 X1. X1Y ini bisa X1 Y1 X1 ini bisa kita coret ya. Habis berarti X1Y dikurang Y1X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis normal. Persamaan garis normal terhadap garis G di titik P1 X1, Y1. Nah, kalau ini ada persamaan garis singgung melalui titik P1 X1, Y1 melalui titik P1 pada lingkaran. Nah, jadi kita tinggal memasukkan rumusnya saja langsung ya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh, carilah persamaan garis singgung. Nah, ini persamaan lingkarannya ya, persamaan lingkar ada di pusat. Berarti lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu di titik min 3,4 ini saya sudah gambarkan ya supaya lebih mudah. Ini min 3,4 ada di situ. Nah, yang kita tanyakan adalah garis G ini dan juga persamaan garis normalnya. Jadi persamaan garis normal ini. Oke, jadi kita tinggal memasukkan saja untuk mencari persamaan garis singgung. Kita gunakan saja rumus tadi ya, X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, sini kita butuh X1 Y1 di mana X1, Y1 nya adalah sama dengan min 3,4. Kemudian kita butuh R jari-jarinya R kuadrat ya, di sini adalah 25. Jadi kita tinggal memasukkan X1 nya min 3X ditambah Y1 nya adalah 4
Y sama dengan R kuadratnya adalah 25. Ya udah, berarti boleh kita tulis min 3x tambah 4y kurang 25 sama dengan 0, boleh. Ya boleh tulis 3x kurang 4y tambah 25 sama dengan 0 juga boleh ya. Misalnya saya ambil yang ini ya. Nah, jadi langsung kita dapatkan bahwa persamaan garis singgungnya adalah 3x kurangi 4y tambah 25 sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana kita mencari garis normal ini? Ya, garis normalnya ya, tadi kita tinggal langsung saja memasukkan rumusnya ya. Nah, kita lihat nah, rumusnya x1y kurang y1x sama dengan 0. Jadi x1y kurang y1x sama dengan 0. Ini ada persamaan garis normal. Kita tinggal memasukkannya. X1 nya adalah min 3, y kurangi y1 nya 4, x sama dengan 0, atau 3x tambah 4 3y salah ya, atau 4x kurangi tambah 3y sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan garis normalnya. Persamaan garis normal. Tuh, kalau misalkan saya tulis di sini, nah yang ini ya, ini adalah 4x tambah 3y sama dengan 0. Apa betul kedua persamaan garis ini tegak lurus? Kita bisa melihat ya, mengeceknya dengan boleh dengan melihat gradien. Ya, misalnya saya ingin melihat gradien nih. Gradien dari sini kan kalau saya tulis min 4y sama dengan min 3x kurang 25 ya, atau y sama dengan min 3 per min 4x kurang 25 per min 4 atau y sama dengan min plus ya, plus 3 per 4x ya tambah 25 per 4. Nah, ini gradiennya M garis singgung ya, M garis singgung. Dan kalau lihat ini persamaan garis singgung ini 3y sama dengan min 4x, berarti y sama dengan min 4 per 3x. Nah, ini kemiringan garis singgung atau gradiennya atau koefisien arahnya min 4 per 3, atau ini katakanlah M garis normal, MGN. Nah, antara MGS kalau dikali dengan MGN ya, karena dia tegak lurus haruslah dengan negatif 1 kan. Ya, kita uji saja. 3 per 4 kalau kita kali dengan min 4 per 3 itu haruslah negatif 1. Nah, jadi benar ya. Ini adalah persamaan garis singgung terhadap satu titik di min 3,4 pada lingkaran, dan ini adalah persamaan garis normalnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung? Masih sama di satu titik pada lingkaran, tetapi lingkarannya pusatnya berada di luar 0,0 ya. Misalnya ada di C, yaitu H, K, dan kita tahu persamaan lingkarannya adalah X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini juga disediakan titik pada lingkaran yaitu P1, di mana koordinatnya adalah X1, Y1, dan juga garis singgung G dan titik sembarang P, X, Y. Konsepnya sama karena kita gunakan vektor saja, vektor lagi ya, bahwa P1C itu tegak lurus dan P1P. Nah, karena dia tegak lurus berarti dot produknya sama dengan 0 kan. P1C dot
P1P itu sama dengan 0. Kita urai saja, kita coba uraikan di sini. P1C ya, P1C berarti H kurang X1 koma K kurang Y1 dot P1P ya, P1P berarti X kurang X1 koma Y kurang Y1. Oke, kita tinggal uraikan, kalikan, berarti ini dikali ini ditambah ini kali ini, kita dapatkan H kurang X1 dikali X kurang X1 ditambah K kurang Y1 dikali Y kurang Y1 sama dengan 0. Ini lupa, sama dengan 0 ya. Ya, kita tinggal uraikan. Ini dapat H kali HX, ini dapat min HX1 kurangi X1X, ini tambah X1 kuadrat. Tambah untuk yang ini berarti KY kurangi KY1 kurangi Y1Y tambah Y1 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita pisahkan kuadratnya. Kita dapatkan di sini HX dikurang HX1 lalu dikurang X1X yang kuadratnya sebelah sana, tambah KY kurang KY1 kurang Y1Y tambah kuadrat tambah kuadrat kita buat di sebelah kanan saja. Ini sama dengan min X kuadrat kurang X1 ya, X1 Y1 kuadrat. Oke, kalau ini saya kalikan negatif ya, maka kita dapatkan ini min, berarti X1X positifnya X1X yang ini X1X tambah HX1 dikurangi HX. Kita ini kurang ini, lalu ditambah Y1Y dikurangi ditambah KY1 lalu dikurangi KY, dan ini adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Oke, kalau misalkan ini kan tujuan kita supaya kuadrat sempurna ya. Jadi kalau misalkan di sini saya tulis kedua ruas, kita tambah dengan H kuadrat kurang 2HX1 tambah H kuadrat kurang 2KY1. Kita tambah dengan ini, berarti kita dapatkan X1X tambah HX1 tambah HX ya, tambah HX, kita tambahkan dengan ini 2H X1 tambah H kuadrat ya. Oke, lalu yang ini kita tambah dengan Y1Y, ini tambah KY1 kurang KY kurang KY tambah K kuadrat kurang 2KY1 sama dengan ini, yang ruas kanannya kita tambahkan ini, asalnya kan X kuadrat tambah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, berarti kita modifikasi panjang ini ya, pindahkan ke sini saja, sama dengan
X1 kuadrat berarti kurang 2 HX1, yang ini H ya, berarti kurangi tambah H kuadrat. Nah, lalu yang keduanya untuk Y1 kuadrat kurangi yang ini berarti 2K Y1 ditambah K kuadrat. So, ini K ya. Oke, ruas kiri dan ruas kanan sudah terbentuk kuadrat sempurna. Jadi kita bisa tulis yang ini kita pisahkan ya. Yang ini HX1 ini kan bisa dijumlah dengan ini ya. Lalu KY1 ini bisa kita jumlahkan dengan ini. Jadi kalau disederhanakan X1X ini min 1 berarti min HX1 tambah HX tambah H kuadrat. Oke, terpisah. Ini juga sama, Y1Y ini dengan ini berarti KY1 kurangi KY tambah K kuadrat sama dengan yang ini juga sudah terpisah ke sini, dan ini ya, berarti X kuadrat kurang 2HX1 tambah H kuadrat tambah ini bawah saja Y1 kuadrat kurang 2K Y1 tambah K kuadrat. Oke, ini sendiri kita bisa ubah menjadi perkalian faktor antara X1 kurang H dikali dengan X kurang H. Lalu ditambah untuk yang ini kita bisa ubah menjadi Y1 kurang K dikali Y kurang K. Sama dengan, dan ini kita bisa rubah dengan X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat. Oke. Nah selanjutnya, nah ini kan sudah jadi ya, berarti X1 kurang H dikali X kurang H ditambah Y1 kurang K dikali Y kurang K sama dengan ini sendiri adalah jari-jarinya R kuadrat. Kita sudah dapat persamaan garis singgung di titik P1 X1, Y1 pada lingkaran X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, ini persamaan ini ya. Jadi kalau misalkan saya tulis, nah persamaan ini X1 kurang H X kurang H lalu tambah Y1 kurang K dikali Y kurang K sama dengan R kuadrat. Oke, seperti itu ya untuk mencari persamaan garis ya. Baik, selanjutnya persamaan garis normalnya. Normal P1C ya. Nah, untuk persamaan garis normal ini kita bisa langsung saja dengan sama seperti tadi gradien ya. Kalau misalkan delta Y per delta X itu kan sama dengan ya ini Y1 kurang K per X1 kurang H. Nah, berarti ini ya garis normal.
Berarti kita tulis saja Y kurang Y1 bagi X kurang X1 sama dengan Y1 kurang K dibagi X1 kurang H. Kita kali silang, berarti Y kurang Y1 dikali X1 kurang H sama dengan Y1 kurang K dikali X kurang X1. Atau Y kurang Y1 kali X1 kurang H dikurangi Y1 kurang K kali X kurang X1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sebut sebagai persamaan garis normal melalui terhadap garis G. Jadi tadi kan garis singkungnya sudah dapat, terhadap garis G melalui titik P1 X1, Y1. Jadi ini persamaan garis normal ini ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada soal, carilah persamaan garis singgung terhadap lingkaran ini di titik 2,-3. Ilustrasi gambarnya kira-kira seperti ini. Kita sudah dapatkan ini persamaan lingkarannya. Kemudian titik pada lingkarannya 2,-3 ini ada di sini. Ya, ini 2,-3. Ini sebagai X1, Y1-nya ya, titik pada lingkarannya. Kemudian titik pusatnya ada di -1,2 ya. Ini sebagai H, K-nya. Dan R-nya jari-jarinya sama dengan atau R kuadratnya di sini 34 ya. Ya, kita akan mencari garis singgungnya. Kita tinggal langsung masukkan saja ke rumus yang sudah ya. Rumusnya saya tulis dulu ya. Persamaan garis singgung, kita dapatkan X1 kurang H kali X kurang H tambah Y1 kurang K kali Y kurang K sama dengan R kuadrat. Ya, X1 nya tinggal kita masukkan ya, 2 dikurangi H nya -1. Jadi -1 saya tulis seperti ini dulu. Lalu X kurang H, H-nya -1 tambah Y1 ya. Y1-nya -3 kurang K, K-nya 2 kali Y kurang K, K-nya 2 sama dengan 34. Ini dapat 3 ya, kali X tambah 1 tambah ini -5 kali Y kurang 2 sama dengan 34. Ini dapat 3X tambah 3 kurangi 5Y tambah 2 ya. Tambah 10. 5 kali 2 10 sama dengan 34. Atau 3X kurangi 5Y, ini dapatnya -21 ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik 2,-3 pada lingkaran itu. Kalau misalkan saya tulis garis G ini 3X kurangi 5Y kurangi 21 sama dengan 0. Ya, garis G-nya di sini aja. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari garis normalnya? Ya, garis normal AB ini ya. Ya, kita tinggal masukkan saja tadi rumus yang sudah kita buat ya, yaitu untuk persamaan garis normal AB ya. Jadi
X kurangi X1 kurang H kali Y kurang K dikurangi Y1 kurang K X kurang H sama dengan 0. Kita masukkan saja X1 nya 2 H nya min 1 dikali Y kurang K kurangi Y1 nya, ini Y1 nya min 3 kurang K 2 kali X kurang H min 1 kurang min 1 sama dengan 0. Kita dapat 3 kali Y kurang 2 kurangi min 5 kali X tambah 1 sama dengan 0. 3Y kurangi 6 ini kurangi min 5 jadi tambah ya 5X min ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan kalau X duluan ya berarti 5X tambah 3Y ini kurangi 1 sama dengan 0. Jadi 5X kurang tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis normal ya. Kalau ini saya tulis yang ini itu ini persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya yang ini 5X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Ini yang ini garis AB ini. Oke, saya kira bisa difahami ya. Selanjutnya di sini ada beberapa soal latihan, silahkan untuk dicoba. Ada 2 soal ya. Nomor 1 yang umum tadi ya, nomor 2 tinggal dibuktikan ya bagaimana kalau persamaan lingkarannya berbentuk seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.